Kelas merupakan struktur dasar dari suatu objek, di mana nanti objek merupakan suatu instance dari suatu kelas. Jadi di sini pertama saya akan buka index.php, lalu saya akan save as dengan nama class.php, dan sini saya hapus dulu, serta untuk title saya akan ganti dengan class agar ada title yang lebih spesifik. Lalu saya akan buka tag PHP di atas tag HTML. Untuk mendefinisikan suatu kelas, Anda memerlukan keyword class. Jadi ketika Anda menuliskan keyword class, PHP tahu bahwa Anda akan mendefinisikan suatu kelas. Dan untuk mendefinisikan kelas, sama aturannya dalam mendefinisikan variabel ataupun function. Jadi bisa diawali dengan underscore ataupun semua karakter alfabet. Jadi tidak termasuk untuk numerik atau karakter-karakter yang lain seperti itu. Jadi bisa diawali dengan underscore dan suatu alfabet karakter. Dan untuk sekarang misalnya saya tuliskan dengan person untuk nama kelasnya, saya akan buat di sini. Lalu setelah nama kelas diikuti dengan kurung curl buka dan diakhiri dengan kurung curl tutup, di mana nanti segala sesuatu yang berada di dalam kurung curl ini merupakan properti dan metode yang bisa Anda definisikan sendiri. Dan untuk properti dan metode itu yang akan kita bicarakan nantinya. Untuk sekarang saya hanya membahas tentang kelas terlebih dahulu. Yang kedua, sebelumnya saya save dulu. Lalu jika saya ke browser, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Anda bisa lihat blank. Tapi kita tahu di sini ada title dengan nama kelas. Dan kelas tidak bisa didefinisikan dua kali seperti ini. Jadi jika saya kembali dan saya refresh, Anda bisa lihat fatal error di mana redeclare class person. Jadi seperti suatu fungsi, kelas tidak dapat dituliskan dua kali atau di-declare dua kali. Dan ada beberapa fungsi yang dapat Anda gunakan untuk kelas, misalnya class exist. Jadi di sini untuk class exist, parameter pertama atau argumen pertama seperti itu adalah nama kelas yang akan ditanyakan. Jadi misalnya kelas exist, dan di sini saya menggunakan temporary operation, di mana jika benar akan di print string true, jika salah di print string false. Dan jika saya save, lalu saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat kelas person exist, jawabannya true. Misalnya sesuatu yang lain, misalnya animal. Tunggu, sebelumnya saya copy dulu. Dan jika saya refresh, Anda bisa lihat kelas animal exist, jawabannya false. Tetapi misalnya jika saya menggunakan seperti ini, std class, kelas yang ada di kelas std class ini, maksud saya kelas std class yang ada di sini tidak saya definisikan di file ini. Tetapi jika saya perlihatkan di browser, jawabannya adalah true, karena ada beberapa kelas yang telah terdefinisikan sebelumnya sebelum Anda membuat kelas yang baru. Dan untuk fungsi yang bisa digunakan yaitu getDeclared class. Anda bisa lihat fungsinya seperti ini. Saya print _r karena getDeclared class di sini akan return atau akan mengeluarkan nilai dengan tipe array. Jadi jika saya save, lalu saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat di sini array dan ini std class paling pertama. Dan jika Anda lihat paling terakhir, di sini ada class person. Ini merupakan kelas yang saya definisikan di sini. Sebelumnya, ya. Jadi kelas person di sini merupakan kelas person yang ada di sini. Dan jika saya menambahkan lagi kelas baru, maka itu akan berada di urutan berikutnya. Dan hanya mendefinisikan kelas seperti ini tidak akan terlalu berguna. Kelas dapat berguna jika Anda membuat suatu objek, dan untuk objek merupakan title yang akan kita bicarakan di video berikutnya.